Salam guru penggerak, Bapak Ibu guru, visi merupakan cita-cita, harapan dan impian untuk mencapai tujuan. Visi membantu kita untuk melihat kondisi saat ini sebagai garis start dan membayangkan garis finish seperti apa yang ingin kita capai. Sebagai pendidik, saya sudah memiliki banyak pengalaman mengajar kepada anak-anak di daerah-daerah terdepan, terluar maupun tertinggal di Indonesia. Saya melihat betapa beratnya siswa di Manggarai, NTT yang harus lari jauh untuk ke sekolah, berangkat dari subuh dengan melewati perbukitan dan menyeberangi sungai. Saya juga melihat betapa sulitnya anak-anak di pedalaman Kalimantan yang harus mempertaruhkan nyawa menyeberangi sungai untuk bisa mendapatkan pendidikan. Sebagai asisten peneliti, saya mewawancarai ibu-ibu yang masih berusia 14-15 tahun yang terpaksa tidak bisa melanjutkan sekolah karena keterbatasan akses. Selain itu, saya juga menyaksikan betapa sulitnya menjadi nasionalis bagi anak-anak di Pulau Sebatik, perbatasan Indonesia-Malaysia, karena dihadapkan oleh gemerlapnya negara tetangga dan jauhnya sentuhan dari negerinya sendiri. Saya juga pernah mengajar para narapidana, baik buta aksara, paket A, B, dan C, agar mereka bisa mengikuti ujian kesetaraan demi bisa melamar pekerjaan dan diterima masyarakat selepas mereka keluar dari penjara. Dan selama 5 tahun terakhir di Halmahera Barat, saya mengajar dan berkolaborasi dengan anak-anak yang tumbuh di desa sangat tertinggal yang masih memegang teguh nilai-nilai adat dan tradisi leluhurnya. Rangkaian pengalaman-pengalaman ini menguatkan saya bahwa sebagai pendidik, saya harus mampu berkontribusi dalam menyediakan pendidikan yang mudah diakses, adil, dan anti diskriminasi, terutama bagi mereka yang tertinggal dan termarginalkan, sehingga dapat menjadi teladan demi terwujudnya generasi yang berkarakter dan berkebinekaan global. Sebagai pengejawantahan dari visi yang telah saya rumuskan, perlu adanya prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi tersebut. Dalam merumuskan sebuah prakarsa perubahan, saya mempertimbangkan paradigma appreciative inquiry sebagai pendekatan dalam manajemen perubahan. Sebagai pendidik di sekolah yang berada di daerah tertinggal, di mana masyarakatnya masih memegang luhur nilai-nilai dan adat tradisi leluhurnya, saya telah mempertimbangkan kekuatan-kekuatan positif ini dengan melaksanakan program Guru Tamu. Program Guru Tamu ini menjadi pendorong kolaborasi antara sekolah dan masyarakat adat suku Wayoli di Desa Tabobol. Tujuannya adalah dapat memperkuat kebinekaan dan literasi budaya sebagai bagian dari profil pelajar Pancasila. Dalam program ini, siswa diajar oleh ketua adat terkait tradisi, tarian, bahasa, dan nilai-nilai luhur suku Wayoli. Sebelum saya bisa melaksanakan program ini, terlebih dahulu saya berdiskusi dengan rekan guru dan ketua adat suku Wayoli. Di sini kami menemukan kesamaan visi bahwa tradisi suku Wayoli tidak boleh hilang di kalangan pemuda, terutama para siswa di Desa Tabobol. Di sini pula kami menyusun topik-topik tentang suku Wayoli yang perlu dikuatkan kepada siswa dan siswi di sekolah. Pada saat pelaksanaan kegiatan, kami mendorong agar anak-anak bangga dengan tradisi mereka. Hal ini
dibuktikan dengan permodelan pakaian adat yang diperagakan oleh perwakilan siswa. Tujuannya jelas, membantu anak lebih mengenal lagi makna dari pakaian yang biasa mereka kenakan di acara-acara adat suku Wayoli. Topik yang kami angkat dalam pertemuan kali ini adalah sejarah suku Wayoli dan perlengkapan adat, termasuk alat musik dan pakaian tradisional. Dalam pemaparannya, Ketua Adat suku Wayoli Bapak Barce Sasela menekankan bahwa dulunya suku Wayoli dan Sahu merupakan saudara. Karena sesuatu hal, mereka berpisah. Suku Wayoli tinggal di sekitar pesisir Halmahera, sementara suku Sahu tinggal di daerah pegunungan. Ketua adat juga mengenalkan alat-alat musik tradisional yang biasa mereka gunakan dalam kegiatan adat, seperti gong dan tifa, serta perlengkapan adat seperti salawaku dan juga parang yang biasa dipakai saat tarian-tarian penyambutan. Siswa terlihat antusias saat sesi tanya jawab. Mereka menanyakan hal-hal yang selama ini ingin mereka ketahui lebih dalam tentang suku dan tradisinya. Bahkan, saya juga menemukan beberapa fakta baru tentang suku Wayoli yang selama ini belum pernah saya dengar. Seperti dulunya, suku Wayoli Desa Tabobol terpecah di 4 daerah yang berbeda sebelum mereka bersatu seperti sekarang ini. Para siswa dan beberapa guru yang hadir juga mendapatkan manfaat. Kami mengetahui bahwa cara pemakaian ikat kepala atau tuala ada aturannya. Warna merah bisa dikenakan di atas hanya bagi mereka warga biasa, sedangkan warna kuning hanya dapat dikenakan saat bertemu dengan orang tertinggi seperti sultan sebagai bentuk penghormatan. Kegiatan program guru tamu ini masih bisa berlanjut dengan topik-topik kebudayaan suku Wayoli lainnya. Bahkan, program sehari berbahasa Wayoli juga sangat mungkin diterapkan. Dengan demikian, siswa akan mengenal dan menjiwai tradisi dan budaya suku Wayoli secara utuh. Thank you for watching and syukur dofu dofu.